Halo, Masuk aduh. apa ceritanya nih gimana sih? Ah, dia- Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Aman, Rahman. Selamat pagi, Bu Ketua, Bu Berta, Pak Harahap, Ya, Pak dan aman lucu Hara, sama. Pak Ketua Pembina ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Yo. Senang bertemu. Selamat tahun baru. Ya, selamat baru di bulan Februari. Selamat tahun baru di bulan Ya, Februari. selamat tahun baru di bulan Februari. Betul juga itu. Kopi tuh, kopi, Ya, ya, kopi. ya. Cara online, online, ini kopi online. Kopi di sini namanya kopi tanker karena banyak tanker ya, akhirnya disebut kopi tanker itu, kopi tanker. Abang udah berjumpa nih dengan mantan mahasiswa kita, Pak ya. Udah Ya, dari tadi, Pak. HKI Ini. ada juga dari GBKP ya, tapi dia siapa itu eh, Pak Das, Dasma, Pak Yusuf, itu Kerasis ya. Mahasiswa Joseph, itu mahasiswa kita itu, Pak. Ya, ada yang dari sini asalnya. Dia magang sekarang di Dairi, si Nuraya, siapa namanya? Mahasiswa baru magang apa? Di Tasir dia sekarang. Oh, Jadi Dairi. Siapa namanya? Lupa aku. Datang ke rumah ini, ngobrol-ngobrol kami. Dari GKPS belum ada jumpa. Dari GKPI, alumni kita semua di sini. Dari GKPI, pendeta-pendeta GKPI alumni STT. Ya, pada umumnya banyak aja alumni kita. ya. Di Medan cuaca hujan ya, sering hujan atau tidak hujan. Pasti. Kalau di Batam mulai 1 Januari sampai sekarang nggak ada hujan. Udah 2 bulan. Jadi liburan nggak pulang ke Medan, Emang? Nanti tanggal 15 Maret karena pendeta Rosanna Pasar ini mau pensiun di Jalan Cangkir, kemungkinan di situ datang sekitar tanggal 15 Maret ya untuk menghadiri ulang apa namanya pensiunnya pendeta Rosanna Pasaribu. Ya mungkin hanya 2-3 hari lah. Hampir sebentar di kampus hanya lihat-lihat. Kalau di KPA tradisinya kalau ada pendeta pensiun, eh, ketua pendeta harus hadir karena kami memberi sosial dari pendeta untuk teman-teman pendeta yang pensiun. Itu aja fungsinya sebenarnya. Aku datang ke buku belajar seperti ini. Ya. 嗯
Baik, Pak. Kita akan langsung ya. Kita mulai. Selamat pagi. Sejahtera. Sebelum kita membicarakan lebih jauh lagi masalah kalau memang kemarin sudah ada penyerahan secara utuh kepada pendeta untuk mengkompilasi semua percakapan kita, dan hari inilah kita finalkan semuanya ya kembali ya, supaya pengetahuan dari redaksi yang salah atau poin-poin yang kurang itu supaya kita bisa sepakati sehingga nanti bisa naik cetak dan tanggal buku ini bisa ditandatangani bina sehingga bisa dilakukan. Nah, kita berdoa lebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk waktu yang diberikan bagi kami. Engkau boleh himpunkan kami di ruangan ini bersama Amal Pendeta Ramli Harahap Batam untuk Tuhan memfinalisasikan statuta setiap chapter yang sudah kami kerjakan beberapa bulan yang lalu Tuhan, namun karena kesibukan dari setiap pelayanan kami sehingga di tahun 2005 kami tidak bisa kumpul, bisa kembali mengenalkan segala sesuatu. Hari ini kita biarlah kau tuntun pertemuan kami pada sehingga kami semuanya saya dalam Yesus. Amin. Saya kira aman langsung aman ya. Mengarahkan kita karena aman yang kemarin mengkompilasi semua ya. Statuta yang kita bicarakan karena kemarin juga bahan ini sudah disampaikan kepada Ibu Ketua dan Pak dibaca sendiri, atau ada lagi hal-hal yang perlu kita masukkan ya, atau ada hal-hal lagi yang perlu kita tambahkan atau mungkin yang kita kurangi sebelum ini naik cetak ya, supaya di rapat pembina nanti kita bisa tanda tangani dan ini bisa terjadi baik di institusi. Baik, kami serahkan kepada Amal Pendeta untuk memimpin kita dalam pertemuan kita ini. Baik, terima kasih Pak Ketua Pembina, Amal Pendeta JMP Siregar, Ibu Ketua STT, dan pengurus yayasan, dan juga yang menjadi anggota tim sinkronisasi Statuta STT Absat dan Medan 2025. Kemarin di tahun 2005 memang kita sudah finalisasi statuta ini dan sudah kita serahkan kepada yayasan. Dengan demikian sebenarnya secara tugas dari tim sudah final dan itu sudah menjadi domain dari yayasan. Dan kemudian kemarin dalam rangka cetak pihak yayasan sudah berkoordinasi dengan kita juga bagaimana supaya finalisasinya dan bisa dicetak segera. Kemarin finalisasinya itu sudah dikirim melalui PDF dan ini sudah saya kirim juga sama Pak Ketua Pembina. Nah, saya pikir apa yang telah kita sepakati bersama dan sudah di PDF-kan untuk siap cetak yang hari ini saya tampilkan ini sudah menjadi koreksi akhir dari kita dan juga koreksi akhir dari pihak yayasan untuk melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Dan versi yang saya tampilkan ini sudah versi cetak, dengan artinya sudah melalui koreksi lagi, finalisasi, dan sebagainya. Nah, saya sampaikan ditampilkan di tampilan layar ini sudah ada daftar isi, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada
nanti yang akan ditandatangani oleh ketua yayasan dan ketua STT. Kita harapkan kemarin itu tanggal 1 Juni ya 2025 sudah tertanda tangan. Lalu ada mukadimah, kemudian ini ada pasal-pasal sesuai dengan pembahasan kita dalam sinkronisasi bab 1, kemudian masuk ke bab 2, jati diri, soal nama dan tempat, sejarah, pengakuan dan legalitas, kemudian tugas panggilan, tata nilai STP, kemudian pasal asas, kemudian pasal 7 visi dan misi, kemudian sampai dia beberapa pasal ini ya, bab di 1, bab 2 ini sampai pasal 12 ya, pasal 13 ya. Itulah bab 2. Lalu masuk pada bab 3, sistem pengelolaan. Ini sudah membicarakan soal unsur-unsur STT. Kemarin ini sudah kita tampung, ada perubahan-perubahan terminologi ya, dan penambahan-penambahan kemarin itu sudah kita sampaikan di pembicaraan kita. Lalu pembina, pengurus, ketua STT, baru kemudian wakil ketua, ini juga terminologi yang baru kita buat waktu itu, urut jabatan, masa jabatan, baru pencalonan pengangkatan, baru pencalonan pengangkatan, ini sampai pasal kita lihat dulu ke bawah ya. (28), 9, 30, 32, 35, 36. Ini banyak sekali nih pasal 3 ini, bab 3 ini. 40, 42. Nah, itu sampai pasal 42 itu bab 3. Lalu masuk ke lembaga penjamin mutu, bab 4, ada AMI, kemudian ada bab 5, akuntabilitas dan pengawasan, kemudian ada bab 6, kebebasan akademik, baru bab 7, penyelenggaraan STT Abisabda, baru bab 8, sebentar, ini sudah mulai penutup ya. Bab 8, pembiayaan, baru kemudian bab 9, sumber daya, bab 10, ketentuan peralihan, 11, perubahan statuta, 12, penutup, baru ditandatangani oleh ketua yayasan, ketua STT, dan ketua pembina. Baru ada mars, dilengkapi dengan piran, baru ada struktur. Ini kemarin ada catatan perubahan ini yang kemarin yang kita sinkronisasi dengan yayasan, sinkronisasi catatan untuk perbaikan sebelum dicetak. Nah, inilah tampilan cetak yang hendak dicetak nanti kalau sudah ditandatangani oleh unsur para pihak, yaitu pengurus yayasan, STT Abisabda, dan pembina. Nah, kira-kira demikian dulu gambaran awal yang saya sampaikan kepada kita semua, baik ketua pembina, ketua STT, dan pengurus yayasan, yang telah dikerjakan oleh tim dan sudah diserahkan ke yayasan, dan tinggal penandatanganan sebenarnya waktu itu sekitar tanggal 1 Juni itu, dan sudah bisa dilaksanakan.
Kira-kira begitu dulu pengantar Amang. Kami serahkan kembali kepada kita. Baik, terima kasih untuk penjabaran dan penjelasan. Suaranya enggak terdengar, Amang. Oh, sedang. Bab 11, bab 12, ya. Jadi ada 12 bab itu ya. Ya. Ya, ada 12 bab. Nah, ada hal-hal yang mungkin perlu kita sepakati bersama atau mungkin kita pikirkan bersama. Di pasal 27, sama 27. ya. Oke. Pasal 27. Tunggu ya, sebentar kita tampilkan pasal 27. Roset. Ya. Ini juga akan menjadi perhatian juga nanti bagi kami sebagai pimpinan. Ya. Poin yang ketiga, pasal 27 poin yang ketiga. Oke. Bishop terus kemudian berkomentar, sekjen itu bisa yang menjadi dosen atau tidak tetap sepanjang usia dan kesalahan administrasi masih memungkinkan. Ya, Ya. peraturan kepegawaian ya, pasal 14 tahun 2004 dan kepalanya diberi kewenangan setingkat rektor. Kata setingkat rektor ini harus menjadi catatan karena tidak ada wewenang daripada sekolah untuk dan yayasan memberikan penghargaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau katakan kalau saya berpikir ini harus kita drop. Ya. Karena kenapa saya katakan di drop? Kita memberikan peluang kepada mantan Bishop Emorus, sekjen dan situ untuk langsung otomatis menjadi tenaga dosen. Ya, contohnya seperti saya mau katakan ya, Pendeta Jacober dia spesialisasinya adalah dogma. Lalu sekarang sudah ada dosen yang menggantikan beliau menjadi mengaku mata kuliah apa dong. Lalu nanti setelah dia masuk habis tugasnya akan kembali lagi menjadi dosen. Lalu mata kuliah apa lagi yang akan diambil? Itu kan mengalami kerepotan. Itu tadi saya katakan sama nanti ini akan saya bicarakan juga apa dengan pembina supaya ini bisa di-drop, supaya bisa dihilangkan. Nah, kalau sudah selesai contohnya ya teman-teman kita yang menjadi pimpinan silakan masing-masing untuk bisa menempatkan ini supaya jangan merusak tatanan yang sudah kita berlakukan di sini ini bergeser ke sana nanti bergeser ke sini ya kan dan lain sebagainya seperti itu poinnya perlu nanti akan kita angkat di rapat pembina dan itu menjadi sebuah bahan pemikiran kami selama ini supaya jangan karena sudah tidak menjabat langsung menjadi tenaga dosen lagi begitu. Itu poin yang pertama bagi yang saya amati dalam strategi. Nanti kalau memang ini setuju mungkin di peraturan yayasan dan anggaran dasar anggaran pertama itu juga bisa di. Nah, baru di statuta kita ini yang mengerang ya. kedudukan ketua alumni itu bagaimana? Ada nggak kita buat? Ketua alumni.
Ya, artinya fungsi, artinya kepengurusan alumni itu di statutanya. Ya, pasal pasal 47. Karena itu kan tidak terlepas dari namanya statutanya. Karena selama ini kalau kita wisuda, selalu kita undang itu pengurus alumni. Bahkan kita minta supaya dibacakan, bahkan ada ikrar alumni. Nah, jadi maka kita harus sepakati di strategi ini supaya mereka tidak hanya pemain di luar, tetapi juga di dalam, ya, sebagai bahagian dari apa ini istilah satu ini. Mungkin nanti redaksi ataupun bahasanya bisa kita bisa bahaskan bersama, ya kan? Sehingga kita jangan menganggap bahwa pengurusan alumni itu hanya sebagai manusia begitu, tapi ada punya andil yang cukup juga di dalam, sehingga peran dia juga kita bisa fungsikan sebagai alumni di tengah-tengah istilah ini. Mungkin itu hal-hal yang belum bisa saya sampaikan. Saya nanti dari teman-teman yang lain untuk penambahan kami persilakan. Oke, baik Amang. Karena mungkin ya menurut pemikiran saya, karena ini sudah kita kerjakan di 2005 yang lampau dan hasilnya sudah kita sepakati, maka menurut hemat saya ini ditetapkan dulu, tanda tangani oleh para pihak. Baru jika ada lagi perubahan-perubahan yang seperti tadi pasal 27 dan pasal 67 di rapat pembina, disitulah nanti kembali dibahas ini. Nanti kalau kita bahas lagi di sini, berarti kita sudah membatalkan hasil kerja kita 2025 yang lalu. Nah itu menurut saya, karena ini sudah final sebenarnya, nggak ada lagi pembahasan. Karena dalam proses kita sudah bahas ini. Nah soal ada dinamika lagi saat ini, nah itu akan didiskusikan lagi di rapat pembina berikutnya. Nah itu mungkin hemat saya, kecuali ada lagi hal dari pembahasan kita kemarin yang mungkin ada lupa kita mencatatnya, lalu kita perbaiki sekarang, boleh. Tapi menurut saya ini sudah tinggal tanda tangan supaya diberlakukan. Itu nanti kalau misalnya oleh ketua pembina melihat bahwa pasal 27, pasal 67 ini perlu lagi diperbaiki, dibahas lagi nanti di rapat pembina. Kira begitu, Mang. Nanti kalau kita bahas di sini, nggak selesai nanti ini. Itu menurut saya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Karena memang ini kan belum hanya berbicara jadi, ya, dan belum ditandatangan ini, belum ditandatangan statuta kita ini, ya kan, baik itu sebagai ketua istilah sadar maupun MS. Nah, mumpung belum ditandatangani, baiknya ada hal-hal yang masih perlu kita perbaiki, sehingga semuanya, karena nggak siapa-siapa jadi timnya gitu. Itu maksud saya. Makasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, sependapat dengan Pak juga kan Pak Pembi sendiri. Suaranya tak kedengaran, Pak. Pak Bendahara. Ya, maksud kita kan, Pak, saya pribadi setuju dengan apa yang Pak Ramli sampaikan tadi, Pak. Saya setuju, ini kita jangan langsung hilangkan dulu. Dan di rapat pembina nanti, ini kita laporkan, dan perbaikan ini kita minta terus dilakukan karena udah berjalan nih, udah berjalan. Jadi itu saran
justru supaya kuat nanti. Oke, sekarang kan mantan evolusi sudah masuk. Nah, tiba-tiba nanti evolusi yang periode berikutnya nggak bisa masuk. Jadi kita harus minta persetujuan di sidang pembina supaya kuat dan tidak bisa. Karena ini sangat. Terima kasih, Pak. Boleh kedengaran, Pak Harap ya? Bisa, bisa Bu, silakan. Baik, Pak. Yang pertama, apa yang disampaikan tadi oleh Abang Ketua Pembina, yang pertama saya ingin menanggapi dulu, Pak, pasal 67 terkait alumni dan lulusan. Kita tidak punya pasal tertentu yang mengatakan misalnya begini, bahwa STT Abisabda memiliki alumni yang dikoordinir oleh sebuah kepengurusan. Nah, itu tidak ada di luar pasalnya. Bolehkah misalnya dimulai dengan hal itu, sehingga nampak bahwa memang ada pengurusnya yang diakui dalam satu. Lalu kemudian juga kita buat misalnya apa yang menjadi peran alumni tersebut. Dan maksud misalnya untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan SDM sadar. Jadi ada sebuah kalimat yang mengatakan, yang kemudian memiliki landasan hukum, bahwa alumni STT Abisabda dikoordinir atau dipimpin oleh sebuah pengurus alumni yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator masing-masing gereja, misalnya begitu. Atau misalnya dan koordinator wilayah, jangan masing-masing gereja, karena masing-masing gereja ini dia lebih sempit. Tapi misalnya wilayah Batam, ada di sana koordinator alumni SDM di sana. Wilayah Jawa, ada di sana. Kalimantan, Sumatera Utara. Jadi dengan demikian ekumenenya pun mengikat mereka untuk mencintai kampus ini. Jadi nggak lagi sekalian mereka walaupun sudah alumni, tapi mereka mengingat masa-masa mereka di Abisabda, mereka di perwilayah. Jadi mungkin itu sedikit, Pak. Jadi alumni dipimpin oleh sebuah kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris bendahara, dan koordinator wilayah. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, pegang pasal 27. Benar, sekarang ini sudah mengakar dalam pikiran pimpinan kita bahwa mereka ada kemungkinan kesempatan untuk bisa diterima setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pimpinan gereja. Dan dari amat ketua tadi, ini memang untuk sebuah kesadaran supaya jangan ada ambiguitas di dalam penerimaan dosen. Karena ini kan aturan kita penerimaan dosen, STT Abisabda memetakan apa kebutuhan yang untuk menyatakan bahwa mengirim surat kepada pembina dan bidang ini diperlukan.
Lalu 8 pembina menjawab. Lalu kemudian di proses yayasan baru ditempatkan. Kalau begini kan sudah ada juga akhirnya cara penempatan yang baru sih gitu. Ada yang sifatnya proses, ada yang sifatnya langsung begitu. Ini mungkin yang saya juga dapatkan dari pikiran Amal. Juga kesadaran bahwa untuk memberikan penghargaan tingkat rektor itu saya kira itu lebih bagus juga lah kita pertimbangkan untuk dihapuskan karena kita sudah sepakat yang memberikan gelar itu penghargaan itu bukannya tetapi lembaga pendidikan dalam hal ini. Itu mungkin Pak terkait dengan 2 pasal tadi. Kemudian selanjutnya Pak, walau ini kan belum disahkan, sehingga ada mungkin penambahan setelah ini disusun, apakah dimungkinkan Pak? Misalnya Pak, terkait dengan unggul di pasal 5 kata nilai SPP sampai ada unggul itu Pak, kemudian bagian K memiliki partnership agreement dengan lembaga geologi luar negeri International University Incheon Korea Selatan. Tambahan teknologi ada tambahannya yaitu Cheongha International University College di Norwegia. Apakah itu masih dimungkinkan mumpung kita belum ada penandatangan? Kemudian selanjutnya bagian M Pak. Bagian M di Unggul juga memiliki jaringan kerjasama dengan mitra luar dan dalam negeri seperti PGI Wilayah, Sumatera Utara, SPP Jakarta, IAIN Sumatera Utara, kemudian YLKA. Nanti saya kirimkan kepada Bapak Yayasan Lentera Kasih Agape, dan juga kita lupa menuliskan tentang YPKA Medan, Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Tanjung Medan. Itu waktu itu lupa kita tuliskan dengan hal ini. Kemudian juga misalnya Pak, setelah itu berarti kreatif iman. Iman itu halaman 9. Mungkin yang C kita bikin jadi A. Jadi sorry ini menjadi merepotkan. C, melaksanakan ibadah kampus 2 kali seminggu, Senin dan Jumat. Lalu setelah C, A, melaksanakan 2 kali seminggu ibadah meditasi. Jadi dia bukan spiritual formation, ibadah biasa pun begitu, tapi ibadah meditasi. Selasa dan Rabu. Kalau boleh izin saya, kalau boleh ditambahkan, ini pun nanti kita diskusikan terkait dengan hal itu Pak. Saya bisa kumpulkan beberapa hal. Terima kasih Bapak Ibu, karena ternyata fasilitas Zoom ini sekarang tidak lagi berbayar. Nanti ini setelah tutup saya kirimkan lagi link Zoom-nya ya kepada Amang Abdiel. Karena ternyata ada kebijakan baru ini sudah berbayar lagi setelah 1 jam.
Oke ya, ini sekitar 10 detik lagi. Saya kirimkan lagi linknya. Oke.